teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah baik hati, yang udah subscribe, yang udah like, komen. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan teman-teman semuanya. Dan semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun kita berada. Dan kita semuanya mudah rezeki. Amin. Oke teman-teman, sebelum itu sama sharingkan berita ini ya, yang selama ini aku share juga ya, banyak berita-berita viral. Dan kali ini beritanya itu dari anggota DPR RI Tasikmalaya ya. Sebelum itu teman-teman jangan lupa yang baru bergabung di channel saya untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Oke, kali ini dari DPR Kota Tasikmalaya menuntut kebebasan Habib Rizik tanpa syarat. Jadi mereka ini adalah pendukung Habib Rizik. Jadi mereka itu menuntut kepada hakim untuk membebaskan Habib Rizik tanpa syarat. Dan mereka juga mengatakan ya teman-teman, kalau Habib Rizik tidak dibebaskan, maka hakim akan masuk neraka. Ini videonya biar teman-teman bisa nonton sendiri seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan DPRD Tasikmalaya menyatakan dan menuntut agar Kiai Haji Dr. Muhammad Hussein Rizik Syihab LC MA dibebaskan tanpa syarat. Takbir! Takbir! Sangat-sangat nyata bahwa Habib Rizik tidak bersalah. Oleh karena itu kami minta kepada para hakim supaya Anda menegakkan keadilan secara benar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda membebaskan Habib Rizik Syihab, insya Allah orang-orang yang selama ini tidak berbuat dolim, dari wali kota, dari polisi, dari kejaksaan, dan siapapun juga, maka tertutup kemungkinan itu, dan Anda sebenarnya adalah menyelamatkan semua pihak, termasuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari segala keburukan-keburukan. Oleh karena itu, kami minta kepada para hakim, bebaskan Habib Rizik, ketuk palu Anda, karena palu Anda adalah palu keadilan yang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan kami, mudah-mudahan didengar, dan mudah-mudahan Allah meridhoi, serta membebaskan Anda dari pertanggungjawaban nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu videonya tadi bagaimana pendukungnya Habib Rizik itu mereka menuntut kebebasan Habib Rizik. Mereka juga bilang kalau kalian membebaskan Habib Rizik itu sama halnya Indonesia ini bebas dari kegaduhan gitu loh. Jadi kayak mereka ini seolah-olah negara Indonesia ini milik nenek moyang mereka. Jadi seolah-olah ini hukum yang ada di Indonesia ini milik mereka. Indonesia punya hukum, dan barang siapa yang bersalah ya harus dihukum. Ya tidak bisa dibebaskan begitu aja gitu loh. Jadi setiap orang yang bersalah, yang melakukan kesalahan ya harus dihukum sesuai undang-undang yang berada di Indonesia. Jadi saya lihat pendukung Habib Rizik, termasuk Habib Rizik sendiri, tidak menghargai hukum yang ada di Indonesia. Dan dia itu tidak profesional guys. Ketika aku lihat dia di sidang-sidangnya itu banyak berbelit-belit gitu loh. Di dalam dia membacakan pleidoinya dia di situ, dia mengaitkan orang banyak. Dia membanding-bandingkan kasus dia dengan Ahok. Bayangkan Ahok dihukum, di penjara, mereka demo berjilid-jilid. Gitu. Dan sampai Ahok masuk penjara. Dan kenapa saya memberikan ya jempol buat Pak Ahok, karena dia menjalani hukumnya dengan tenang, sabar. Dan banyak sekali ya netizen-netizen yang membandingkan Ahok dengan Habib Rizik. Banyak juga yang bilang kalau ini karmanya Ahok. Ya sebelum Ahok masuk penjara dia mengatakan, Anda menzolimi saya, tapi yang Anda hadapi adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan kalian akan dipermalukan satu persatu.
kan? Dan sekarang itu banyak sekali yang sudah dipermalukan Tuhan. Semua musuh-musuh Ahok dulu yang menzolimi Ahok, yang demo Ahok berjilid-jilid, yang maki Ahok, bahkan yang mendoakan Ahok untuk celaka termasuk Habib Rizik, itu kena sendiri. Kalau teman-teman bisa melihat berita-berita yang ada di Indonesia, melihat bagaimana di situ Habib Rizik berdoa kepada Tuhan dengan cara mendoakan orang itu celaka, supaya hidupnya susah, gitu ya. Jadi sekarang dia bukannya aku membenci Habib Rizik ya, saya bukan orang yang membenci, gitu loh. Dan kami tidak pernah diajarkan untuk membenci orang. Saya tidak suka dengan perbuatan dia, tapi saya tidak membenci orangnya, gitu. Jadi apa yang kita tanam, kita akan menuai. Setiap apa yang kita tanam, kita akan memetik buahnya. Sama hal dengan kita, kalau kita menanamkan kejahatan, kalau kita menanamkan yang tidak baik kepada orang lain, maka satu saat kita akan menuai hasil dari apa yang selama ini kita tanamkan. Jadi karma itu benar-benar nyata dan ada. Dan aku udah lihat ya, banyak sekali dulu yang menzolimi Ahok, yang menghakimi Ahok dulu, yang provokator rakyat Indonesia dulu untuk membenci Ahok sampai dia kalah di gubernur di DKI, ya, sampai dia disingkirkan. Itu satu persatu dipermalukan sampai sekarang. Dan itu yang membuat semua netizen Indonesia membeda-bedakan Ahok dengan Rizik. Ada banyak orang yang bilang bahwa ini karmanya Ahok. Jadi semua yang kena itu semua orang-orang yang dulunya benci banget sama Ahok, yang dulunya hina-hina Ahok gitu. Dan mereka semuanya yang kena, gitu kan? Sampai sekarang dulu apa ya, pendukung-pendukungnya Habib Rizik dulu demo untuk Ahok dihukum. Jadi sekarang mereka demo Habib Rizik dibebaskan tanpa syarat. Itu saya ketawa ya teman-teman. Saya ketawa itu karena lucu gitu loh. Mereka ini pura-pura nggak tahu undang-undang, nggak tahu peraturan yang berlaku. Walaupun orang yang mereka sanjung-sanjung itu seperti Habib Rizik yang mereka sanjung-sanjung sebagai imam besar, sebagai ustadz yang hebat apa. Tapi kalau dia salah, kita tidak bisa membelanya. Kalau dia melakukan kesalahan, ya kita nggak bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Ya harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya kita nggak bisa membela dia mati-matian, menyatakan bahwa dia benar, padahal ternyata dia itu salah. Kalau Habib Rizik berdosa, kalian juga ikut berdosa, jawabkan dosa dia sama Tuhan. Karena kalian sudah membela orang yang nyata-nyata sudah bersalah, sudah melakukan banyak sekali kesalahan, menghina pemerintah sah di Indonesia, mendoakan orang dengan cepat mati seperti Megawati, seperti presiden. Pokoknya yang paling dihina adalah Ahok sama presiden. Dulu mereka demo-demo, presiden disama-samakan dengan hewan. Bayangkan itu, saya sudah nonton video-video dulu mereka demo gitu loh. Dan mereka dulu juga menghina Gus Dur. Gus Dur seorang presiden dulu Indonesia. Beliau seorang yang baik bagi saya, ya, dan dia cinta akan NKRI, cinta persatuan dan kedamaian Indonesia. Dan Gus Dur pernah bilang bahwa FPI itu adalah organisasi terlarang, maksudnya organisasi yang berbahaya yang ada di Indonesia. Dan sekarang bersyukur organisasi itu sudah dibubarkan, tapi antek-anteknya masih ada. Pendukung-pendukungnya Rizik itu masih ada. Sampai sekarang mereka demo buat kerusuhan di mana-mana. Dan baru-baru kali ini mereka demo di Bogor. Ya,
Mereka demo wali kota Bogor Arya Bima Arya. Mereka bilang Bima Arya harus dicabut dari kedudukannya sebagai gubernur wali kota Bogor. Bayangkan, karena Bima Arya itu menjadi saksi ya di pengadilannya Habib Rizik, dan sekarang mereka jadi makin hari makin teres, mereka makin hari makin melakukan yang gak benar gitu loh. Dan kalau kita melihat yang otaknya masih sedikit cerdas, kita melihat apa yang mereka lakukan itu salah, tapi mereka merasa bahwa itu benar gitu loh. Sekarang ini anggota DPR sendiri. Sebenarnya anggota DPR itu mengurus kerja untuk rakyat, bukan urusin pribadinya Habib Rizik, bukan urusin kasusnya Habib Rizik. Ini pemerintah harus bertindak. Ya, apalagi ini anggota DPR loh, ikut-ikutan menuntut kebebasan Habib Rizik. Dan mereka menakut-nakutkan hakim, kalau kalian nggak bisa membebaskan Habib Rizik, kalian akan masuk neraka. Emangnya neraka itu milik nenek moyang kalian? Surga dan neraka itu milik Tuhan. Yang hanya menentukan hanya Tuhan, bukan kalian. Gak usah lebay banget menakut-nakuti orang. Oke? Itu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kata-kata saya yang tidak baik, mohon dimaafkan, karena saya bukan orang yang sempurna juga. Semoga video ini bisa jadi contoh buat kita, agar setiap hari kita hidup di dunia ini, setiap hari Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup, kita harus berbuat baik. Jangan sia-siakan hidup kita selama kita hidup untuk melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Bye-bye guys.